Kita punya kaki, kita punya mata, sama dengan Rasulullah, tapi kualitas kita berbeda dengan Rasulullah. Kualitas Rasul berbeda dengan kita. Kita sama nih, tapi kualitas kita berbeda-beda. Nah, kalau merujuk kepada kualitas, Quran itu menyebutnya bukan al-insan, tapi bashar. Kayaknya Rasulullah SAW, innama ana basarun, saya ini adalah manusia yang punya kualitas berbeda. Jadi kenabian itu adalah sebuah alat, kalau kita bahasakan alat, yang bisa menerjemahkan kalamullah menjadi bahasa manusia. Yang paling enak itu kata Nabi adalah mendapatkan wahyu dibawa oleh Jibril. Jibril tiba-tiba lalu kemudian datang kepada Rasul, tiba-tiba duduk Jibril itu lalu kemudian membacakan, tapi tetap tidak ada yang mendengar, Pak. Kalau Jibril ngomong tuh bukan ngobrol kayak kita. Tiba-tiba Jibril lalu langsung kata itu didengar oleh Rasulullah dan diucapkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah Nabi yang ngomong begitu. Jibril mah nggak ngomong tabarak, nggak begitu. Karena bahasa Jibril bukan bahasa tabarakalladzi biyadihil mulk, bukan begitu. Tetapi menyampaikan sesuatu masuk ke dalam Rasulullah, lalu kemudian Rasul itu punya nubuah, lalu kemudian dibahasakan dengan bahasa manusia. Makanya firman Tuhan itu tergantung nabinya. Kalau nabinya bahasa Arab seperti Rasulullah, maka firman Tuhan jadi bahasa Arab. Kalau nabinya orang Ibrani, maka bahasanya menjadi Ibrani gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ikrar penyadaran bahwasanya utusan Allah yang kemudian ditetapkan oleh Allah yang namanya Muhammad itu adalah Rasulullah, di mana Rasulullah ini sebagai perantara untuk membahasakan kalamullah atau wahyu menjadi bahasa manusia, yang menerjemahkan kalam Tuhan menjadi kalam manusia bisa dikonsumsi oleh kita, yaitu an-nubuwah, kenabian. Jadi orang yang tidak mempunyai kenabian atau bukan seorang nabi, dia tidak akan mampu membahasakan kalam Tuhan menjadi kalam manusia. Otomatis karena manusia ini menjadi perantara agar kita memahami kalam Tuhan, otomatis kita pun harus percaya, meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang satu, jujur. Kemudian disebutnya ada sifat wajib para nabi dan rasul. Bagaimana mungkin kalau kita tidak meyakini bahwa rasul itu jujur? Kita percaya dengan kalam Tuhan, karena dia sebagai penterjemah kalam Tuhan. Sidik, lalu kemudian amanah. Harus kita yakini bahwasanya orang yang membawa kalamullah atau yang menerjemahkan kalam Tuhan menjadi kalam manusia, dia harus amanah, terpercaya. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Apa yang diturunkan atau diterjemahkan dari kalamullah menjadi kalam manusia. Kalau kita punya keyakinan atau meragukan manusia yang kemudian disebutnya Rasul itu punya sifat pengkhianatan, maka kita akan susah beriman pada Allahnya. Potonah Nabi Rasul yang kemudian punya kemampuan menerjemahkan kalam Tuhan menjadi kalam manusia, dia harus fatonah, cerdas, melampaui batas-batas kecerdasan manusia. Dan terakhir,
kita harus meyakini bahwasanya orang yang dipilih oleh Allah itu harus mempunyai sifat tabligh, menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Maka kemudian dalam formulasi tauhid, sifat wajib para nabi itu seperti yang tadi dibicarakan, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Maka kemudian orang yang dipilih oleh Allah dalam keyakinan seorang muslim, yakni Muhammad SAW, lalu kemudian beliau punya nubuah kenabian sebagai penterjemah kalamullah menjadi konsumsi kalam manusia, maka ada beberapa keyakinan yang harus dibangun agar keimanan kita kepada Allah itu menjadi keimanan yang sempurna. Satu, tidak boleh ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam sejarahnya Muhammad SAW yang kita yakini beliau adalah Rasulullah, dalam menerima wahyu ada beberapa kondisi. Satu, kondisi Nabi ketika mendapatkan atau menerima wahyu yang kemudian dibahasakan menjadi bahasa manusia. Satu, kondisi Nabi itu majnun. Dalam perspektif orang-orang Arab, apa itu majnun? Orang yang seolah-olah penglihatannya seperti kelihatan kerasukan, dan disebutnya majnun. Majnun itu akar kata dari kata jin. Jadi kalau majnun itu yang dimasuki jin. Jadi dalam keyakinan orang Arab, Bapak Ibu sekalian, dari sebelum Islam itu mereka punya keyakinan ada beberapa orang yang bisa berhubungan dengan jin dalam hasanah masyarakat Arab. Satu, dukun. Para dukun itu diyakini oleh orang Arab itu punya hubungan dengan jin. Dia kerasukan. Kalau bahasa Indonesia kerasukan. Bapak paham ya kalau kerasukannya? Apa kerasukan tuh? Ibu paham kerasukan, Bu? Ya, kesurupan. Tahu kesurupan maksudnya? Dia kadang-kadang berbicara macam-macam di luar kesadarannya, gitu. Biasanya zaman-zaman dulu tuh orang sering pada kesurupan. Nah, dalam bahasa Arab disebutnya majnun. Makanya Nabi Muhammad, kadang-kadang orang Arab mengatakan Nabi Muhammad itu majnun, kerasukan jin. Dia dapat wahyu, kemudian kondisi nabinya begini, gitu, seperti orang kerasukan. Cuma kalau di kita kan kalau kerasukan ditanya, pengen apa nih, pengen apa? Kopi hitam misalnya, ayang rokok, itu mah bohongan, rekayasa, kejiwaan. Kalau di dunia modern kerasukan itu psikologi, Pak, jiwaan. Kalau orang dalam keadaan normal dan seterusnya itu jarang kerasukan. Biasanya orang kerasukan itu orang-orang sedang depresi berat. Kalau di kampung ya kerasukan dianggapnya jin masuk ke dia. Pandangan para alim ulama, apa ya jin itu bisa masuk ke manusia? Beda-beda, Pak, pandangan para ulama. Hampir keseluruhan jin itu nggak bisa merasuki seseorang, para ulama itu. Jadi orang kerasukan itu bukannya jin masuk dia, tetapi dirusak pikirannya karena kejiwaan, psikologi. Itu yang pertama tuh. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu tuh dia menggigil, kemudian disebutnya majnun, orang yang sedang kerasukan. Karena orang Arab nggak ngerti mana kerasukan jin, mana dapat wahyu. Kan itu kasus. Cuma dalam kondisi begitu orang Arab tuh menganggap Nabi itu kerasukan jin. Yang kedua, kondisi Nabi ketika mendapatkan wahyu itu santai. Tidak ada terlihat apapun
Tetapi Nabi mendengarnya seperti suara bel dalam pendengarannya, dan tidak sampai menggigil gitu, tidak. Tiba-tiba Nabi bilang, baru saja wahyu ini turun, dan Nabi bilang Alif Lam Mim gitu. Tanzilul Kitab dan seterusnya. Para sahabat ngedengerin prosesnya. Bagi yang agak cerdas kemudian dihafal. Dari sejak awal begitu metodologi Rasulullah menyampaikan wahyu. Jadi yang namanya Quran itu bukan buku, Bu. Kalau dalam dunia literasi, Quran yang sudah ditulis itu bukan Quran namanya, mashaf. Jadi Quran itu tidak bisa ditulis, karena Nabi menerima wahyu itu tidak tulisan, apalagi cetakan depagma, enggak. Jadi wahyu itu ya dibacakan atau tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Nabi bilang, membahasakan dengan bahasa manusia, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang dekat-dekat enggak ngedengar ada suara itu. Nabi membacakan suara itu, baru para sahabat, oh kalamullah gitu. Jadi jangan punya prasangka Quran itu turun dreg udah satu cetakan, apalagi ada cetakan di Penogoro misalnya, nggak ada. Jadi Rasulullah itu ya dapat wahyu begitu. Nabi kenapa kemudian dari kalam Tuhan? Kalam Tuhan itu kepada Nabi tanpa suara, tanpa huruf. Datang begitu saja. Tiba-tiba Nabi itu punya alat dalam tubuhnya yang disebut tadi nubuah namanya. Kenabian. Kenabian itu yang kemudian mereduksi semuanya, lalu kemudian Nabi bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidah, dan seterusnya begitu. Jadi tidak ada yang mendengar. Makanya dalam ilmu teologi, kalam Tuhan itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Sama kalau di analogi HP kita, siaran langsung bola, adanya di Senayan. Masuk ke HP itu ada gambarnya enggak? Kan enggak ada. Kalau dari HP dari atas ada gambar, ada orangnya, ya penuh HP. Tapi yang masuk ke HP itu apa? Ya mungkin bisa sinyal, bisa macam-macam, ditangkaplah oleh HP itu. Lalu kemudian yang di sana bisa terlihat, tergambar. Jadi kenabian itu adalah sebuah alat, kalau kita bahasakan alat, yang bisa menerjemahkan kalamullah menjadi bahasa manusia. Yang paling enak itu kata Nabi adalah mendapatkan wahyu dibawa oleh Jibril. Jibril tiba-tiba lalu kemudian datang kepada Rasul, tiba-tiba duduk Jibril itu lalu kemudian membacakan, tapi tetap tidak ada yang mendengar, Pak. Kalau Jibril ngomong tuh bukan ngobrol kayak kita. Tiba-tiba Jibril lalu langsung kata itu didengar oleh Rasulullah dan diucapkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah Nabi yang ngomong begitu. Jibril mah enggak ngomong tabarak, enggak begitu. Karena bahasa Jibril bukan bahasa tabarakalladzi biyadihil mulk, bukan begitu. Tetapi menyampaikan sesuatu masuk ke dalam Rasulullah, lalu kemudian Rasul itu punya nubuah, lalu kemudian dibahasakan dengan bahasa manusia. Makanya firman Tuhan itu tergantung nabinya. Kalau nabinya bahasa Arab seperti Rasulullah, maka firman Tuhan jadi bahasa Arab. Kalau nabinya orang Ibrani, maka bahasanya menjadi Ibrani gitu. Sim salabim prok 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 jadi apa? Bahasa Arabnya kun payakun itu. Kali itu juga gitu. Karena kan tukang sulap kan suka begitu, sim salabim, apa itu kun payakun, alam. Jadi Nabi dan Rasul itu membahasakan kalamullah sesuai dengan bahasanya. Makanya kalamullah mah tidak ada bahasanya, tidak ada kalamullah itu bahasa Arab, enggak. Kebetulan kita itu Nabi kita adalah orang Arab.
baginda Rasulullah SAW. Nah itu gambaran tentang wahyu. Jadi orang mendapatkan proses kalamullah itu tidak mudah. Kalau dia tidak punya alat yang namanya nubuah, dia tidak akan menangkap. Abu Bakar ada di sebelahnya, Umar ada di sebelahnya, atau siapapun yang ada di sebelahnya nggak bakalan bisa nangkap, Pak. Bukan kita ngedengerin Quran, kita setel di HP, semua orang ngedenger, enggak. Jadi kalamullah awal itu yang hanya bisa menerjemahkan menjadi kalam manusia, nah ini baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika baginda Rasul ngomong, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sahabat semua ngedenger, karena sudah menjadi bahasa manusia. Nah respon orang Arab tentang wahyu ini, Al-Quran surat Yunus bilang, mulai dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Dalam literasi-literasi itu hampir semua para ulama-ulama baik klasik maupun kontemporer tidak ada yang menerjemahkan. Dalam kitab-kitab klasik biasanya wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang tahu maksudnya. Alif lam ra, alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra, ya sin, sod, nun, itu semua tidak ada yang menerjemahkan. Selalu dibilang wallahu a'lamu bimuradih, Allah yang tahu maksudnya. Dan disebut juga huruf-huruf munqati'ah yang terputus-putus. Generasi awal sampai sekarang kalau menerjemahkan yang terputus-putus itu seperti itu. Kecuali ada beberapa sahabat. Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Abbas mengatakan kalau alif lam mim itu penggalan-penggalan asma Allah. Kalau di singkatan, A-nya Allah, lamnya latif, mimnya al-mulk. Allahu latiful mulk. Alif lam mim. KTP, kartu tanda penduduk, KTP, kayak begitu. Ibnu Abbas bilang begitu. Masuklah kemudian ke dunia digital, komputerisasi, dihitung, menemukan sebagian ulama menemukan apa? Huruf-huruf munqati'ah itu telah diteliti dan seterusnya belakangan ya, mendapati bahwa kalau Yasin ternyata dalam surat Yasin yang paling banyak adalah huruf ya, lalu kemudian sin. Nanti Bapak bisa atau Ibu bisa hitung sendiri ya, bener nggak sih Yasin? Ibu hitung aja huruf ya-nya berapa, sinnya berapa. Tapi setelah dihitung secara komputerisasi, maka didapati begitu. Kalau alif lam mim paling pertama yang paling menduduki huruf yang membentuk surat Al-Baqarah misalnya paling banyak adalah alif, lalu lam, lalu mim. Hitung aja sama Ibu coba. Nanti alif lam mim dalikal kitab, hitung alif lam, alifnya mana, lamnya mana, hitung terus. Kalau nggak pada puyeng pala. Orang tur tiap huruf dihitung gitu. Semuanya sifatnya apa itu? Spekulatif. Spekulatif. Ya spekulasi kayaknya gitu. Makanya tetap kalau huruf-huruf begitu itu yang masyhur cuma Allah yang tahu. Penelitian-penelitian terus berlanjut dan itu sah-sah saja secara keilmuan, sah. Tapi pada akhirnya mah
Banyak kan para alim ulama mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang sampai sekarang belum sepakat para ulama apa rahasianya. Bahkan ada kalau di pesantren tuh, kalau kaf, ha, ya, ain, sod, itu menjadi bacaan yang berbau aroma magic. Oh, tahan napas. Ya, gitu. Spekulasi. Diyakini. Begitu sah ya sah-sah aja. Karena kalau dalam ilmu modern yang namanya teks, itu tergantung siapa bacanya. Teks, baik teks suci, kalau kata kita Quran atau hadis, itu tergantung siapa bacanya. Yang bacanya latar belakangnya apa, maka akan bisa menarik kesimpulan sesuai dengan latar belakang dia. Makanya kemudian Quran itu kenapa sampai sekarang tidak selesai-selesai tafsir tuh. Selalu ulama membuat karena perspektifnya beda-beda, Pak. Tergantung dia memandangnya. Semua kalau dalam ilmu modern teks itu begitu. Sama hadisnya tapi memahaminya bisa beda. Sama teks Qur'annya tapi memahaminya bisa beda. Bagian dari kita ada yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah Islam secara total. Nah, bagi sebagian yang mengatakan ya hukum selain yang dari Islam maka jadi sesuatu yang salah. Jadi tergantung orang membaca teks. Makanya kalau dalam dunia akademis membaca teks itu ada ilmunya. Tilka ayatul kitabil hakim, kata Allah. Tilka itu dalam bahasa Arab namanya kata tunjuk, ismul isyarah. Ini, itu, ini, atau laki-laki ini perempuan. Kalau bahasa Arab berbeda. Tilka itu menunjukkan kepada perempuan. Itu adalah ayatul kitab. Ayat Alkitab. Nanti penafsiran Al-Quran. Karena hampir semua kalamullah dalam kitab sucinya disebut Alkitab, Pak. Saudara kita orang Nasrani menyebut Injil pun mereka menyebutnya Alkitab. Al-Hakim itu adalah ayat-ayat Alkitab Al-Hakim. Sifatnya Alkitab adalah Al-Hakim. Bisa menghakimi menjadi hukum, sumber hukum. Bisa juga mempunyai dul hikmah. Ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam Alkitab mempunyai hikmah-hikmah. Atau bisa juga menjadi rujukan hukum. Dan dalam Islam, semua hukum itu merujuk kepada Quran. Lalu kemudian dijabarkan oleh hadis perkataan baginda Rasulullah SAW menjadi sumber hukum. Apa yang akan dijelaskan oleh surat Yunus awal-awal? Merekam tentang orang-orang kafir merasa heran kalau ada seorang nabi dari manusia. Orang kafir itu ingin yang namanya nabi rasul itu harus jenisnya jangan manusia, malaikat. Padahal kalau rasul itu malaikat malah urusannya lebih ribet. Ntar dakwahnya pakai bahasa apa? Masa kemana-mana mau dakwah pakai penterjemah? Udah bener, Nabi dan Rasul itu harus dari bangsa yang sejenis, yaitu manusia. Bahkan kalau kata ada 2 surat yang mengulang-ulang, Nabi Muhammad itu menegaskan, innama ana basyarun mislukum. Saya ini basyar. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang namanya merujuk makna manusia itu ada 3. 1 bahasanya an-nasu, ya ayuhan nas, merujuk manusia tuh. Ada al-insan.
Ulikal insanu, manusia diciptakan, bahkan ada prosesnya kalau dalam Al-Quran. Mulai dari nutfah, lalu kemudian mudghah, lalu kemudian nutfah itu segumpal darah, lalu ke segumpal daging, lalu kemudian menjadi tulang belulang, dibungkus oleh daging, lalu ditiupkan ruhnya, puh, sama Allah. Itu manusia. Prosesnya jelas kalau dalam Quran. Itu namanya al-insan. Ada lagi yang merujuk kepada manusia, itu bahasanya basyar. Cuma kalau nas, al-insan itu merujuknya yang dohir. Kita punya kuping, Rasul juga punya kuping. Kita punya tangan, Rasul pun punya tangan. Kita lapar, Rasul juga lapar. Tapi kalau ngomongin basyar, maka bukan bentuknya, tetapi kualitas. Kita punya kaki, kita punya mata, sama dengan Rasulullah, tapi kualitas kita berbeda dengan Rasulullah. Kualitas Rasul berbeda dengan kita. Kita sama nih, tapi kualitas kita berbeda-beda. Nah, kalau merujuk kepada kualitas, Quran itu menyebutnya bukan al-insan, tapi basyar. Kayaknya Rasulullah SAW, innama ana basarun, saya ini adalah manusia yang punya kualitas berbeda. Gitu. Memang secara dohir sama, Rasul tuh lapar. Kalau nggak makan ya lapar. Kayaknya dalam beberapa cerita Rasul tuh kadang-kadang perutnya diganjel oleh batu karena lapar. Jangan sangka Rasul nggak pernah lapar, lapar dia juga. Oh kan jasadnya sama. Beliau punya istri, beliau punya anak, sama. Tapi kualitas beliau dengan kita ya beda jauh. Tapi bedanya sedikit sih Pak. Rasul mah sedikit makan, kita mah sedikit-sedikit makan gitu. Rasul mah sedikit tidurnya, kita mah sedikit-sedikit tidur, kan bedanya sedikit tuh. Sehingga orang-orang Arab atau orang-orang Mekah pada saat itu merasa aneh. Ada Nabi kok, Rasul kok orang biasa, bahkan anak yatim, nggak punya apa-apa. Sehingga kemudian sama Allah kita diberikan informasi, akana linnasi ajaban. Apakah, akana, pantaskah ada linnasi bagi manusia apa? Ajaban, ajib, heran. Apa herannya itu? An auhaina, bahwa kami mewahyukan ila rajulin, kepada seseorang minhum, dari mereka. Kenapa orang Arab, orang Quraisy atau orang Mekah merasa aneh kalau ada manusia yang diangkat menjadi rasul dengan mendapatkan wahyu? Padahal kasus menjadi rasul itu bukan Nabi Muhammad orang pertama, bukan. Ada Isa, Isa manusia. Ada Musa, Musa manusia. Jadi perbedaan Nabi Muhammad SAW adalah dipilih oleh Allah, lalu kemudian mendapatkan wahyu. Diklaim oleh Rasulullah bahwa dia dapat wahyu, dilegitimasi oleh Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Innaka laminal mursalin, kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad, engkau adalah sebagian dari utusan Allah. Yang kemudian disebutnya Rasul. Dan ini juga kadang-kadang kemudian merambah kepada orang-orang Islam sekarang, Pak. Orang kalau sudah spiritual tinggi, dia punya kelebihan-kelebihan. Padahal itu mestinya nggak boleh. Manusia itu tetap dalam dalam taraf, dalam kemanusiaannya. Rasul sebagai orang yang punya hubungan yang dekat dengan Allah, tapi kalau dalam kehidupan Pak, giliran kalah Pak. Berperang. Kalau dulu masih jagoan keleh, masa dekat dengan Tuhan kalah. Tapi itulah sunatullah. Karena tetap dari sisi kemanusiaan, setiap yang namanya manusia tidak akan lepas dari sunatullah.
Berperang ketika kemudian tidak taat dengan aturan dan sembrono, kalah siapapun dia, Pak. Bahkan Rasulullah dalam beberapa cerita tanggal giginya kehantem dalam perang Uhud misalnya. Jadi jangan sangka orang kemudian dekat dengan Tuhan hidupnya kemudian enak, itu nggak ada, Pak. Apa yang dia minta dapat jeleng, nggak ada. Simsalabim, prok-prok gitu. Pengen pinter tiba-tiba dia pinter karena rajin tahajud, nggak ada begitu tuh, Pak. Jangan salah, nggak ada. Semua manusia yang namanya manusia, dia harus berproses dengan hukum Allah, yang kemudian dalam bahasanya disebutnya sunatullah, hukum alam. Jangan mentang-mentang rajin sholat, jangan mentang-mentang rajin tahajud, jangan mentang-mentang baca Quran, nggak pernah makan dia, kenyang terus. Enggak, Pak, giliran lapar malah lapar, udah makan uduk. Jangan menganggap bahwa spiritualitas itu terkait dengan kenyamanan, nggak ada. Siapapun orang, walaupun dia rajin beribadah, dia punya konektivitas baik dengan Allah, tetap sunatullah mau berjalan. Jangan suka menempatkan manusia lebih dari itu. Karena kalau orang Indonesia di kampung-kampung, Pak, untuk orang katakanlah ustadz dan seterusnya, kadang-kadang diposisikan ketinggian, Pak. Hal-hal yang gaib kadang-kadang paham, sehingga kadang-kadang dompet hilang ke rumah ustadz, kan stres. Kalau ustadznya akidahnya benar, kalau ustadznya akidahnya melenceng, dia terus kemudian merem dia begini. Wah, dompetnya di sana, udah mulai bohong dia. Gitu. Jadi ibu bapak sekalian, jangan menempatkan orang yang memang punya kedekatan dengan banyak beribadah, punya kelebihan-kelebihan seperti itu, berbahaya. Kadang-kadang menjadi lingkaran setan, Pak. Itu. Karena kadang-kadang saya ngalamin juga orang hilang mobil ke rumah. Saya mah kadang-kadang suka bangor orangnya, Pak. Yang bapak yang punya mobil aja nggak tahu, apalagi saya yang di rumah. Jangan terjebak, karena berbahaya. Ketika kemudian kita menerima itu, maka itu menjadi sebuah ujian. Tempatkan bahwa ustadz itu adalah seseorang akademisi, bukan klinik. Karena yang dipelajari agama itu bukan klinik, Pak, spiritualitas. Jadi harus dibedakan mana spiritualitas, mana mistisme. Asal yang merem gini. Nah, itu mistik ya. Nggak ada kaitan itu dengan spiritualitas. Tapi kejujuran, empati kepada orang, itu spiritualitas. Itu yang dibangun oleh agama. Peduli dengan orang, itu spiritualitas. Yang dibangun oleh Rasulullah itu spiritualitas, bukan mistik. Tapi kan di masyarakat kadang-kadang begitu, Pak. Jadi seolah-olah orang kalau udah yang dianggap ustadz, dianggap kiai, itu punya kemampuan supranatural. Padahal lebih banyak 99% bohong. Karena manusia tetap dibatasi dengan sunatullah. Wong Rasulullah aja nggak bisa terbang, kalah sama Superman. Gitu. Sebab apa? Sebab Rasulullah manusia biasa. Kalah sama Batman. Ya Rasulullah manusia dan harus ditempatkan begitu. Jangan ditaik-taikin lalu kemudian menjadi sesuatu fitnah buat orang tersebut. Maka kemudian ketika seseorang sudah diangkat menjadi rasul, ada tugasnya. Apa? An-andir. Bahwa engkau memberi peringatan an-nasa kepada manusia. Memperingati apa? Bahwa orang itu harus beribadah kepada Tuhan. Kalau dia durhaka kepada Tuhan, melanggar aturannya, maka dia diancam, bla 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 bla. Yang kedua, wabasyir, beri kabar gembira. Maksudnya kabar gembira itu mana? Orang yang taat pada Tuhan, maka akan diberi kemuliaan hidup di akhirat, masuk surga. Kayaknya tugas Nabi dan Rasul itu cuma dua. Satu, nadir, pemberi peringatan. Kedua, basyir, memberi kabar gembira. Kabar gembiranya bukan iming-iming, bukan.
Bukan iming-iming yang bualan kosong, bukan, ada teksnya. Makanya sering kita baca, innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman, beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Teksnya ada. Gitu. Dan beri kabar gembira olehmu Muhammad, siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apa diberi kabar gembira? Annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Kalau orang beriman bahwa mereka nanti mempunyai qadama sidqin, kedudukan yang sangat tinggi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi kalau orang taat pada Allah diberi kabar gembira, dia akan mulia nanti di hadapan Allah. Makanya poin juga menjadi keimanan yang paling penting adalah keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, namanya kehidupan akhirat, yang menjadi daerah di mana kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tekun beribadah, maksudnya tekun beribadah itu tadi itu secara spiritualitas. Secara spiritualitas yang punya empati pada orang, jujur, baik dan seterusnya, mereka kelak akan mendapatkan tempat kemuliaan di sisi Tuhan. Jadi kalau ditanya Quran itu untuk apa? Bukan hanya agama sebagai seremonial, tapi yang paling kuat Quran itu adalah membangun karakter. Hanya kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu diperintah sholat itu setelah 12 tahun berada di Mekah. Tidak ketika Rasulullah menjadi kenabian langsung sholat, enggak. 12 tahun Rasulullah berdakwah cuma satu, orang itu agar meyakini Tuhan, kedua punya karakter yang kuat. Bagaimana ngebangun karakter yang kuat? Makanya surat-surat awal yang turun kepada Rasulullah membangun karakter. Wasiyabaka fatohir. Orang muslim tuh kalau berpakaian harus yang suci. Kudu beli, jangan nyolong misalnya. Kudu bersih. Kalau memberi, jangan suka banyak berharap. Karakter, Pak. Kalau kita pengen awal-awal membangun karakter Rasulullah, mulai dari surat Al-Mudatsir, awal-awal, sama ya ayyuhal muzammil, baca sama ibu bapak sekalian. Itulah yang dibangun karakter. Belum sholat, belum ngomongin sholat. Karena memang agama itu mestinya membangun karakter. Kejujuran, baikan, empati, respek. Kayaknya kadang-kadang dakwah sekarang itu mulai bergeser, Pak. Orang yang kadang-kadang tekun beragama kayaknya kasar. Cara ngomongnya pasti ada yang salah, Pak. Tidak menyejukkan, tidak mengayomi. Banyak sekarang itu orang-orang yang kayaknya tekun beragama tapi omongannya, perilakunya tidak menggambarkan bahwa dia punya spiritualitas tinggi. Emosian. Karena emosi itu kalau dalam bahasa Quran termasuk karakter orang. Surat Ali Imran menjelaskan begitu. Wal kadhiminal ghaid anin nas. Orang yang punya spiritualitas tinggi itu dia mampu mengendalikan emosi. Bahkan kalau dalam kitab fikih, orang ketika marah tidak mampu mengendalikan emosinya, itu disebutnya al-fisq, fasik. Bukan orang nggak punya kemarahan, tapi tanda orang dalam bimbingan Tuhan, ketika dia marah, tetap dia terkondisikan. Umar tuh bukan nggak punya marah, Pak, termasuk orang yang emosional. Tapi ketika dia sudah Islam, terkontrol. Karena dibangunnya karakter. Qala al-kafiruna, orang-orang kafir enggak terima Nabi Muhammad itu manusia biasa, kemudian dilegitimasi oleh Quran bahwa Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Orang kafir bilang, "Inna hadza lasahirum mubin." Inna sesungguhnya hadza laki-laki ini la pasti sahirun. Kalau sahir orangnya. Kalau mashur
pakai sin, ha. Kalau masyhur terkenal. Kalau mashur pakai ha kecil itu orang yang terkena sihir. Kalau sahir orangnya penyihir. Penyihir biasanya perempuan. Karena nggak ada kakek sihir, yang ada nenek sihir. Nggak tahu kenapa begitu. Inna ada, makanya bahasa Quran tuh juga sama. Yang penyihir tuh bahasanya mu'annas, perempuan. Apa memang penyihir tuh banyaknya perempuan? Nggak tahu juga, Pak. Yang kita tahu adanya nenek sihir aja. Nggak pernah dengar kakek sihir, itu nggak ada. Bahkan di film-film juga kan gitu. Penyihir itu perempuan, apa wanita. Inna hada, laki-laki ini lasahirun, adalah penyihir mubinun. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan penyihir? Tadi dalam asumsi orang Arab, Nabi Muhammad itu punya hubungan dengan jin, majnun. Dia bisa menyihir orang, bukan cuma omongannya, tapi dia bisa menyihir orang. Makanya kalau Rasulullah kemudian hadir duduk, itu semua orang seperti besi berani. Ada keinginan di dalam hati para sahabat tuh nempel terus sama Rasulullah. Jadi Rasul kalau pernah duduk begini nggak pernah kesepian. Para sahabat tuh langsung aja pada mendekat. Jadi kayak magnet Rasulullah tuh. Orang tersihir oleh Rasulullah. Maka orang Arab tuh, Muhammad tuh sihir. Orang pada senang. Bukan Nabi Muhammad punya penyihir, memang bawaan tubuhnya mungkin enak, tidak pernah memberikan apa ngejelimet gitu, cara ngomongnya mungkin. Nah, orang Arab menganggap bahwa Nabi Muhammad itu punya kelebihan sihir. Orang dihipnotis, dipelet oleh Rasulullah SAW. Pelet itu sihir. Di Hasanah Nusantara suka ada istilah orang pelet tuh, yang tadi nggak suka jadi suka. Sihir. Pakai apapun sihir. Selesai. Jadi bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi dia punya alat yang namanya nubuah. Dialah bisa menerjemahkan kalam Tuhan menjadi kalam manusia. Kalau sudah Yasin, ya udah kalam manusia, Pak. Sebab kita bisa memahaminya. Tapi kalau tanpa suara, tanpa huruf, kalam Tuhan. Tuh. Yang bisa kemudian menerjemahkan menjadi kalam manusia hanya Nabi. Yang kemudian disebutnya an-nubuwah, kenabian. Baru kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Jadi Allah tidak akan bisa dipahami kalau tidak melalui Rasul. Rasul yang kemudian membacakan ayat-ayat, baru kemudian kita kenal dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Allah bilang begini, Allah yang Tuhan yang kita sembah, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Kata Allah begini, Inna Rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allahu. Allah. Hanya kita menyebut Tuhan kita itu Allah. Karena Qur'annya ngomongnya begitu. Di Hasanah orang Nusantara, Tuhan itu bukan Allah, Pak. Orang-orang Indonesia nyebut Tuhan itu bukan Allah. Dalam Hasanah di Nusantara ada menyebutnya Sang Hyang. Sang Hyang Widi. Tapi pemahaman tetap tunggal. Jadi Allah itu adalah bahasa Tuhan yang baru. Lalu kemudian menjadi legitimasi Tuhan orang Islam, Allah. Tuhan kalian adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah pencipta langit dan bumi. Dalam ayat lain, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di langit dan bumi. Tidak ada kecualian. Semuanya alam semesta ini yang ciptakan Allah. Baik yang kecil, yang besar, semuanya Allah. Tidak ada satupun di alam dunia yang bukan ciptaan Tuhan. Kalau dalam konsep tauhid Muslim, semuanya
dengan proses alam sunatullah. Kita dalam bahasa Quran, kita itu diciptakan oleh Allah walaupun hasil kerjasama ayah ibu kita gitu. Fi sittati ayyam, diciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. Ayam itu jamak dari yaum, bukan ayam kotok, bukan ayam. Ayam itu jamak daripada yaum. Yaum banyak, ayam. Bukan ayam bahasa Sunda. Emang sudah sebelum adanya langit bumi udah ada ayam, udah ada hari? Ya belum. Hari itu kan karena ada hitungan matahari, bulan dan seterusnya. Ini kemudian para ahli tafsir mengatakan ayam di sini bukan ayam hari, tetapi tahap. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 tahap. Kalau dalam bahasa Quran, pertama adalah ad-dukhan. Tuhan itu asap. Fafataknahuma, lalu kemudian kami belah asap itu. Jadilah galaksi. Mulailah kemudian jadi bumi, jadi macam-macam. Nah, setelah menciptakan itu sumastawa, kemudian Allah beristiwa. Kalau terjemahan bahasanya istiwa itu begini, Pak. Kalau dalam teologi Asy'ari, Allah begini ini hal yang mustahil, Pak. Karena Allah kan bukan materi. Tapi kalau sebagian orang atau sebagian ulama, istawa itu ya bersemayam. Gini. Karena mempunyai 2 makna begitu sampai sekarang tidak selesai. Maka sebagian ada paham bahwa Allah itu ya bersemayam di arasy, sila begini. Ucang-ucang angge begini. Istawa. Tapi kalau orang paham Asy'ari tidak pernah mengartikan bersemayam di arasy itu diam begini. Tetapi dimanakan istawa adalah menguasai, mengatur. Bahasa itu kemudian dialihkan bukan kepada bahasa sebenarnya. Dalam ilmu Quran namanya ditakwil. Dipindahkan dari makna asli kepada makna yang diinginkan. Alal arsh, jadi Allah begini nih, di arasy. Arasy mana? Wah, alam nggak tahu. Tapi sering Quran tuh menyebut arasy. Makna asal arasy apa? Al arasy, mahkota, kemuliaan. Arasy. Jangan dibayangin Tuhan terpakai mahkota. Begini, ya jangan, karena Allah mah kan bukan bukan materi. Kok dibahasakan begitu? Ya memang susah, Pak, tidak dibahasakan juga. Sama seperti nikmat surga tuh, bidadari, macam-macam. Susah kalau tidak dibahasakan. Orang bisa tahu bahwa surga itu nikmat dari mana? Kalau tidak dibahasakan. Berhubung laki-laki senangnya sama bidadari, maka digambarkanlah nanti di surga itu ada bidadari. Supaya para laki-laki semangat beribadah. Kasihan emak-emak nggak ada bidadara. Makanya agak malas-malas ibu-ibu mah, orang nggak ada bidadaranya. Jadi semua yang digambarkan oleh Tuhan, oleh Allah dalam Quran, dalam surga itu bukan hal yang semestinya, bukan benar-benar begitu, bukan. Sama seperti anak kita, baru tahu yang paling enak itu coklat. Dalam otak pikiran anak kecil, di bawah ya masih kecil lah, dia tahu yang dia pernah makan coklat kemudian dia rasa enak, maka kemudian ibunya bilang, "Dek, yang rajin ya, nanti mama kasih coklat," gitu. Karena yang ada di pikiran dia yang enak itu coklat. Dalam pikiran bapak-bapak itu yang cakep tuh bidadari, makanya diiming-imingin bidadari. Nggak pernah diiming-imingin nanti di surga ada nenek-nenek peot, ya orang males lah itu, Pak. Itu sifatnya motivasi. Jadi bukan makna sebenarnya. Kemudian pakaiannya, kalau bahasa yalbisuna siaban, pakaiannya itu dari sutra. Memang orang banyaknya yang berkeinginan begitu, bermahkota.
Apakah nanti di surga begitu? Ya alam, pastinya kalau kata Nabi itu surga itu tidak pernah kenikmatannya tergambar, terpikirkan, terlihat, belum pernah. Itu dikasih gambaran begitu apa? Itulah awal-awal supaya orang kemudian termotivasi. Makanya sering dibilang dalam forum ini, kenapa surga itu dalam bahasanya jannat? Jannat itu mana asalnya kebun, Pak. Kebun hijau. Dan ditambah lagi tajri min tahtial anhar, kebun yang di bawahnya ada air. Kenapa? Karena Quran ini turun di daerah yang gersang di Arab. Orang Arab itu keinginan tertinggi itu pengen punya kebun yang hijau. Udah puncak kepuasan. Sehingga kemudian diiming-imingilah surga itu dengan bahasa jannat, kebun. Kebun yang di bawahnya ada sungai-sungai. Di surga cuma begitu ya orang Cianjur, orang Bogor kurang tertarik. Cuma surga air doang mah, hijau. Kita dari lahir prot udah di kebun yang hijau. Gemericik air di mana aja di Indonesia mah. Bukan sesuatu yang istimewa kalau buat orang Indonesia. Kebun ada airnya, bukan sesuatu yang istimewa, apalagi yang terlahir di Pasundan sana. Bogor, Cianjur, nggak ngapa-ngapain juga dia, nggak sholat nggak apa, tetap dia adanya di surga. Itu tadi kebun hijau, ada yang air. Tapi di dunia Arab keadaan begitu itu sesuatu yang, hayalan puncak. Makanya kemudian Allah dalam bahasa Quran menyebutnya kebun yang di bawahnya air yang mengalir. Ngapain Allah bersemayam di aras? Yudabbirul amro. Allah lah di aras itu yudabbir, ngurus semua urusan. Ma min syafi'in ila min ba'di idnih. Dan tidak ada yang mampu menolong bagi selain Allah personal itu kecuali dengan izinnya. Para nabi punya mukjizat, itu bukan kehebatan nabi, bukan kehebatan Rasul, tapi Allah memberikan mujizat itu. Coba baca tentang mujizat Nabi Musa, Bapak sekalian. Nabi Musa melemparkan tongkat, jadi ular. Takut Nabi Musa. Itu. Sampai Nabi Musa kemudian berbalik, kata Allah, la takhaf, jangan takut. Itu. Ketika bertarung dengan tukang sihir. Jadi para nabi itu punya mujizat nggak bisa buka praktek, karena dia sendiri nggak sadar. Kalau ada yang buka praktek ya bukannya nabi namanya, keahlian. Kalau turun kepada para wali namanya karomah, kemuliaan. Karomah itu nggak bisa buka praktek, Pak. Datang tiba-tiba aja kalau dibutuhkan. Kalau udah buka praktek ya bukan karomah namanya, keahlian, kayak bengkel gitu. Jadi mujizat, karomah itu nggak bisa direkayasa. Nabi Muhammad juga begitu, dan sifatnya kasus. Rasulullah SAW perang, lalu kemudian kehabisan bekal. Kemudian Rasul bilang, siapa yang masih tersisa punya roti walaupun sedikit nggak apa-apa. Lalu sahabat kemudian, Rasulullah masih ada nih sedikit. Kata Rasul, sini. Lalu diambil roti itu, lalu kemudian ditaruh di tempat, lalu kemudian ditutup oleh Allah, oleh Rasulullah pakai sorban. Siapa yang lapar ke tempat ini, tangannya dimasukkan, diambil. Maka semua para sahabat itu kenyang. Pas dibuka, barangnya masih segitu aja, Pak. Nggak bisa buka praktek terusnya. Itu keadaan yang membuat begitu. Jadi kalau orang punya keahlian melekat pada dia, itu pasti bukan menunjukkan bahwa dia orang hebat, tetapi ada sesuatu yang dia pelajari. Jadi jangan sangka para nabi dan rasul itu punya mujizat, dia terus begitu, enggak. Sifatnya ya dengan kejadian-kejadian tertentu dan dibutuhkan. Dalikumullah rabbukum, demikianlah Allah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu? Ya tadi pencipta langit, pencipta bumi, tidak ada yang membantu siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan itu harus masuk, Pak, tauhid itu tuh ke dalam tubuh kita, agar kita punya keyakinan betul dengan Allah.
Tidak perlu perantara apapun. Kita cukup minta tolong sama Allah itu sholat, sabar. Udah, tidak ada yang lain. Bagi orang muslim sejati itu begitu. Kita galau, kita gundah, kita sholat, minta sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Udah clear begitu, Pak. Kalau bahasa anak Betawi, gua sholat, gua tungguin suksesnya. Gitu. Jangan kemana-mana. Kecuali hal-hal yang memang terkait dengan keahlian, dohir. Tapi kalau sudah minta, saya pengen ini, itu hanya pada Allah. Nggak boleh pada yang lain. Itu namanya isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muslim sejati beribadah hanya kepada Allah, minta tolong apa yang kita inginkan hanya pada Allah, tidak boleh pada yang lain. Fa'budu, maka Tuhan yang demikian itu sembahlah oleh kalian. Afala tadakkarun, maka apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran dengan Allah menciptakan alam semesta dan seterusnya? Kita paham bahwa Allah itu maha segala-galanya, maka beribadahlah. Setelah itu kau bermohonlah kepada Tuhan. Caranya bermohon gimana? Allah bilang walillahil asmaul husna. Kalau kalian bermohon, Allah tuh punya nama-nama baik. Minta tolonglah dengan Allah, jangan menyebut-nyebut namanya yang baik. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Allah. Makanya kalau di dunia thariqah, di dunia tasawuf, orang kalau bermohon itu menyebut asma Allah aja, Pak. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Allah. Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Allah. Tidak perlu media apapun. Kita sudah diajarinya begitu. Ya kana budu, wa iya kana sa'in. Makanya dalam dunia tasawuf, dalam dunia thariqah, orang ditanamkan betul, dia harus punya hubungan yang baik dengan Allah, menjaga waktu sholat dan seterusnya, sehingga kalau dia membutuhkan sesuatu karena dia punya hubungan yang baik, dia langsung punya konektivitas dengan Tuhan, menyebut namanya, menyebut Nabi, Rasulullah, sholawat dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, itu barangkali pada pagi ini simpulannya apa? Bahwa orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang Arab pada saat itu tidak pernah mau menerima kalau Nabi dan Rasul itu dari jenis manusia. Mereka menginginkan yang namanya Nabi dan Rasul itu mestinya bukan dari jenis saya, bukan dari jenis manusia, bisa malaikat atau bisa yang lainnya. Atau Nabi dan Rasul itu bolehlah dari manusia, tapi dia punya kekayaan yang melimpah. Ternyata faktanya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Maka ditolaklah oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Tidak semuanya menolak, ada yang beriman, ada yang kemudian menolaknya. Itu Ibu dan Bapak sekalian pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu, mudah-mudahan mau bertanya? Silakan kalau ada ibu-ibu bertanya. Kalau nggak ada kita tutup, pulang. Belum. Oh iya silakan Pak. Oh sebentar. Mik batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi terkait bahwa turunnya wahyu itu tanpa aksara, tanpa suara gitu ya. Orang lain nggak tahu itu. Itu gimana terkait dengan malaikat Jibril yang mengajari apa itu iman, Islam, ihsan itu kan disaksikan sama sahabat setelah malaikat Jibril pergi, terus Rasulullah bilang, siapa tahu kamu nggak tahu apa? Kalian tahu nggak itu malaikat Jibril? Berarti kan yang lainnya pada mendengar dan tahu, Pak. Yang pertama, yang kedua, tadi bahwa proses manusia itu manusia biasa harus belajar, itu nggak ada yang ustadz itu tahu tuh pintar itu mesti proses belajar itu. Dengan terkait dengan keyakinan ilmu laduni itu, Ustadz. Karena ada dalam kalangan tasawuf ilmu laduni tahu-tahu jadi pintar gitu, gimana? Terima kasih. Ya, malaikat Jibril 2 kali menampakkan dirinya sebagai manusia. Satu, berdasarkan hadis,
Malaikat Jibril itu pernah berbentuk manusia ketika mengajarkan para sahabat tentang iman, tentang Islam dan ihsan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya bercerita Abu Hurairah pada suatu hari ada seseorang laki-laki yang rambutnya hitam, bajunya putih, kayaknya perjalanan jauh tapi tidak terlihat lelah. Tiba-tiba Jibril itu masuk mendekati Muhammad, ketemulah lututnya Rasulullah dengan orang itu. Tiba-tiba orang itu berkata, Muhammad, apa itu Islam? Bla 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 dan seterusnya lah gitu. Itu yang pertama. Jadi malaikat itu bisa Pak berubah menjadi manusia. Dalam kasus Rasulullah 2 kali. Cuma apakah sekarang orang bisa nggak malaikat itu berbentuk manusia? Wah, alam Pak. Karena itu sifatnya kasus. Karena kalau dalam pandangan para ulama, malaikat itu terbuatnya dari sinar, dari cahaya. Dia bisa berbentuk berubah-ubah. Kalau bentuk aslinya Jibril, kata dalam kitab Imam Bukhari dikatakan, ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, tiba-tiba dari langit itu turun makhluk, sayapnya menutupi timur dan barat. Berarti malaikat itu punya sayap. Makanya gambar malaikat itu punya sayap, menutupi timur dan barat. Dan aku tidak mengenal makhluk itu. Jadi orang itu nggak ada yang pernah kenal malaikat. Jangankan orang biasa, Nabi aja nggak kenal. Bahkan Nabi nanti pengen kenal makhluk itu, nanya sama ahli kita Pak. Kemudian disebutnya Namus, bukan Jibril, Namus. Namus yang turun kepada Musa. Belakangan barulah kemudian teks-teks menyebutnya Jibril. Jadi bisa nggak malaikat itu berubah bentuk manusia? Ya kalau secara umum bisa, karena memang ada kasusnya. Tapi apakah kita bisa berjumpa dengan malaikat dalam bentuk manusia? Saya agak ragu-ragu. Apalagi orang di Bogor gitu, dia tapak ketemu malaikat, kayaknya orang stres kayaknya. Agak susah Pak, itu malaikat. Karena unsur kita berbeda dengan malaikat. Nah ketika kemudian kasus seperti itu berbentuk manusia, ini konteksnya adalah memberikan pelajaran kepada manusia. Tentunya bahasanya bahasa manusia Pak. Kalau dia bahasa malaikat ya nggak ada konteks ngajarin kalau begitu. Maka disebut al-Islam. Muhammad, apa Islam? Oh Islam itu antum ya dan seterusnya begitu. Apa itu ihsan? Ihsan adalah antabudallah. Kau menyembah kepada Allah, berabdi kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Itu. Jadi dalam konteks, dalam pembelajaran, pasti bahasanya bahasa manusia. Karena itu dalam konteks. Dan Allah Maha berkuasa itu. Karena bukan yang sesuatu yang mustahil. Cuma kalau kita bisa nggak bertemu malaikat, itu para ulama hampir mengatakan agak susah. Itu. Karena unsurnya berbeda dan seterusnya. Yang kedua tentang ilmu laduni. Ilmu laduni itu ada Pak. Kita semua bisa Pak punya ilmu laduni. Rasulullah bilang, ilmu laduni itu adalah engkau mengetahui sesuatu, engkau praktekkan sesuatu itu, maka engkau akan dianugerahi ilmu yang belum pernah engkau pelajari. Teknis saja Pak. Orang yang sering mempraktekkan pengetahuan dia dari kecil, ilmunya sedikit, tapi kemudian dia praktekkan, dia punya keahlian yang bertambah-tambah Pak. Itu ilmu laduni Pak. Cuma di kita mah kemudian menjadi ilmu laduni itu ilmu kayaknya jelek begitu. Bahkan kalau di Banten mah ada maharnya kalau pengen ilmu laduni. Kalau saya mah nggak percaya, karena menyalahi aturan. Kita semua punya ilmu laduni dan anugerah sama Tuhan Pak. Apalagi orang-orang yang dia di mata kuliah belajar misalnya bidangnya yang biasa-biasa dia pelajari. Tapi kemudian dia bekerja. Lalu kemudian dia praktekkan ilmu yang tadi dasar-dasar itu. Kemudian ilmu itu terus berkembang tanpa ada yang ngajarin Pak. Itulah ilmu laduni. Semacam inovasi mungkin ya? Iya. Jadi harus punya background dulu baru. Iya. Tapi tetap harus punya ilmu dasarnya. Yang terjadi sekarang ini semua ilmu laduni Pak. Dari Tuhan. Bukan cuma ilmu laduni itu masalah agama, bukan. Orang dalam bicara agama, dia standar lulusan UIN misalnya.
belajar sejarah, belajar kemudian Quran, tapi kemudian dia ngajar, menjadi dosen, menjadi doktor, menjadi profesor. Dia dengan ngajar yang tadinya awalnya terus, dia bertahap kemudian diberikan sama Allah ilmu secara dia tanpa sadar. Kenapa? Karena dia mempraktekkan. Setiap orang pasti diberi anugerah ilmu laduni. Ilmu laduni itu akar kata dari dua kata, satu ladun, sisi, ni itu saya. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang langsung saya ajarin. Tapi bukan Allahnya turun langsung ngajarin, bukan. Semua orang itu punya ilmu laduni, Pak. Kalau berdasarkan Nabi, jadi pengen ke ilmu laduni gampang. Kita punya pengetahuan, kita praktekin. Secara bertahan, nanti akan bertahap terus, kita tambah. Ya bisa kemudian nanti bisa melebar. Bisa inovatif itu ilmu laduni, Pak. Siapa yang ngajarin orang punya inovasi? Kecuali Tuhan. Dari mana dia? Dari hal-hal kecil terus. Makanya kalau dalam agama, Rasulullah tuh paling senang orang yang kalau sudah punya pengetahuan, dia praktekin. Jadi ilmu laduni itu sederhana, mengamalkan sesuatu pengetahuan dengan kontinu dia lakukan, maka kata Allah, aku akan berikan pengetahuan yang dia tanpa belajar. Dengan pengalaman, kalau secara rasional Pak, dengan pengalaman terus begitu bertambah, oh kayaknya begini. Kalau dalam pandangan agama, tetap manusia mah tidak punya kemampuan itu, tetap itu adalah anugerah Tuhan. Bahasanya adalah ilmu laduni, sebab kan nggak punya sekolahnya. Inovasi itu kan nggak punya sekolahnya, Pak. Tapi dia punya pondasi-pondasi ilmu dasar gitu. Jadi kalau ibu, bapak sekalian atau anak-anak kita pengen punya ilmu laduni sederhana. Dia apapun dia lakukan, lalu kemudian dia praktekin. Nanti secara bertahap dia akan bertambah ilmunya terus itu. Itu ilmu laduni namanya. Ilmu yang langsung Allah ajarkan. Dan itu biasanya nggak ada kelasnya. Itu barangkali cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan umul Quran. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.